Baik, baik. Halo, halo. Ketemu lagi kita. Semoga kita semua senantiasa sehat dan sukses semua urusan. Amin. Penting ini ya, penting. Oke. Video ini akan membahas tentang hak pekerja atas pembayaran terkait dengan pemutusan hubungan kerja atau PHK pada status hubungan kerja PKWT yang bersambung dengan hubungan kerja PKWTT ya. Oke. Dan ini sering terjadi ya, sering terjadi. Oke. Sehubungan dengan PHK tersebut ada beberapa pertanyaan. Satu, bila hubungan kerja hanya sebatas PKWT, bila terjadi PHK, pekerja mendapatkan pembayaran apa? Ya, oke ya. Oke. Ini ada diatur dalam PP 35 tahun 2021 ya. Oke. Yang kedua, bila hubungan kerja PKWT berlanjut dengan hubungan kerja PKWTT, ya, PKWT berlanjut dengan PKWTT, bila terjadi PHK karena usia pensiun, pekerja mendapatkan pembayaran apa saja? Karena mencapai usia pensiun kan, gitu kan. Bagaimana penghitungannya? Oke, itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, bila antara hubungan kerja PKWT dengan PKWTT ada jeda, bisa, bisa terjadi begitu. PKWT dulu berhenti mungkin 6 bulan atau 1 tahun, kemudian di hire lagi dengan PKWTT. Ya, bisa juga begitu ya. Saya ulangi lagi, ya, pertanyaan yang nomor tiga. Bila antara hubungan kerja PKWT dengan PKWTT ada jeda, bagaimana pembayaran terkait bila terjadi PHK? Nah, itu ada 3 pertanyaan ya. Oke. Dalam video ini akan dibahas semua hal-hal tersebut di atas. Silakan video ini ditonton sampai tuntas, meskipun tidak sekaligus, agar pemahamannya juga sempurna dan lengkap. Bagian video ini ke teman-teman, berbagi pengetahuan selalu baik. Salam sehat dan sukses selalu. Baiklah, berikut judul video ini selengkapnya. Ya, jadi tampil di sini adalah judul video selengkapnya. Ya, oke. Ya, kiranya diketahui bahwa selama ini saya telah membuat video, baik long video dan short video yang sangat banyak. Jadi ada koleksi video saja, ya. Oke. Sebelum masuk pada materi pembahasan konten video, ada petunjuk tentang bagaimana cara untuk melihat koleksi video saya yang terdiri atas long video dan short video yang semuanya membahas tentang hubungan industrial dan ketenagakerjaan. Silakan ditonton, semoga bermanfaat. Berikut cara untuk melihat koleksi video saya sambil menonton video ini yang teman-teman sedang menontonnya. Oke. Nah, oke, tampil di screen ada 2 kotak ya, kotak A di atas dan kotak B di bawah. Sebutlah demikian. Pada kotak A, satu, sambil nonton video ini, lihat ke bagian kiri bawah video yang sedang Anda tonton. Bagian kiri bawah ya. Oke. Dua, di sana ada logo bulat hitam, ada tertulis di atasnya tulisan BS, yaitu sebelah kiri ya, bawah kan, ada tulisannya BS. Tiga, silakan klik pada logo bulat itu, maka akan tampil berjajar koleksi long video dan short video lainnya. Ya, oke. Kalau yang diklik itu, gitu kan. Nah, sekarang bagaimana kalau akan melihat yang long video saja? Nah, kita lihat di kotak B. Di kotak B di video itu kan ada dilingkari dengan merah. Kalau yang video ini diklik, maka akan tampil semua long video saja. Ya, long video saja tampil seperti itu ya. Namanya koleksi ya tampil semuanya begitu ya. Nah, kalau akan melihat yang short video saja, maka sebelahnya short video saja yang diklik. Nah, gitu ya. Di situ kan tertulis ada home, ada videos, ada short, ada playlist, ada post dan ada membership. Jadi di sini silakan akan melihat koleksi long video saja yang diklik adalah videos. Untuk melihat koleksi yang short video saja, klik yang shorts. Jadi judulnya adalah PHK pada hubungan kerja PKWT yang berlanjut PKWTT. Seputar itulah ya yang akan dibahas nanti ya. Oke, ya. Oke, baiklah kita mulai pembahasan materi video ini ya. Oke, masuk pada materi sekarang ya. Oke. Nah, tampil di screen ya. Hubungan kerja judulnya ya. Hubungan kerja berakhir pemutusan hubungan kerja.
Maksudnya hubungan kerja berakhir berarti terjadi suatu pemutusan hubungan kerja. Nah, ini bisa dipilah menjadi dua kelompok yang besar ya. ya. Yang sebelah kiri adalah bagaimana kalau PKWT itu PHK. Ya, ya PKWT PHK ada dua kemungkinan. PHK karena memang sudah sesuai dengan masa atau eh, lamanya yang dikehendaki oleh para pihak. Apakah disepakati 6 bulan, 1 tahun, 1,5 bulan, 1,5 tahun, 2 tahun dan sebagainya. Itu berarti sesuai dengan yang disepakati di dalam perjanjian PKWT atau diputus di tengah jalan kontraknya 1 tahun. Tapi mungkin pengusaha yang memutus dulu, baru 6 bulan sudah diputus oleh pengusaha. Atau mungkin juga baru 6 bulan si pekerja resign, berarti putus juga ya. Nah, ini yang sebelah kiri, ya, yang kuning itu ya, backgroundnya kuning. Nah, yang sebelah kanan, PKWT berlanjut dengan PKWTT. Nah, PKWT berlanjut dengan PKWTT pun ada dua macam di sini yang kemudian PKWT langsung nyambung dengan PKWTT atau bisa juga PKWT dengan break atau jeda terserah jedanya tergantung pada keperluan operasional kemudian dilanjutkan dengan PKWTT. Ada dua kemungkinan. Nah, di sini akan diperkenalkan atau saya kan udah tahu juga kalau kita bicara tentang putusnya PKWTT dan dalam hal ini saya akan fokus pada PKWTT yang mencapai usia pensiun, maka akan mendapatkan pembayaran berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Uang UP atau uang pesangon dan UPMK adalah uang penghargaan masa kerja. Oke, oke ya, 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 ya. Tentang sebelah kanan ya, hubungan kerja PKWT dan pembayaran terkait PHK untuk pekerja. Nah, ini kaitannya kalau PKWT berlanjut dengan PKWT maupun PKWTT ya. Oke. Oke. Eh, Berakhirnya PKWT juga eh, harus ada pembayaran terhadap pekerja. Kemudian ketika PKWTT berakhir, yang karena usia pensiun, perusahaan juga harus membayar UP dan UPMK, UP dan UPMK ya, uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Baik. Tampil di screen di sebelah kanan berbunyi hubungan kerja PKWT, pembayaran terkait PHK untuk pekerja. Nah, di sebelah kiri ya penjelasan angka 1 hubungan kerja PKWT. Hubungan kerja putus tepat pada waktu yang diperjanjikan atau hubungan kerja putus lebih awal dari waktu yang diperjanjikan. Nah, dua kemungkinan ya. Uh, Lebih awal. Jadi kalau lebih awal berarti kontraknya 1 tahun, baru 6 bulan atau 7 bulan sudah diputus, baik mungkin oleh pengusaha atau oleh pekerjanya yang memutus di tengah jalan. Pekerja mendapatkan uang kompensasi apapun yang terjadi, ya. Berhentinya PKWT dengan apapun yang terjadi, apakah putus di tengah jalan ataukah full terpenuhi sesuai dengan eh, masa periode dalam PKWT yang kapan di apa berakhirnya yang disepakati para pihak itu juga akan mendapatkan uang pembayaran tentunya ya. Nah, pembayaran yang seperti itu karena berakhirnya ke hubungan kerja PKWT adalah uang kompensasi yang ini sangat jelas dirinci di dalam PP 35 tahun 2021. Ya. Di sini saya tulis pekerja mendapatkan uang kompensasi sesuai dengan lamanya jumlah bulan ya jumlah bulan. Jadi bisa saja kalau misalnya gajinya atau upahnya dalam 1 bulan dengan status PKWT adalah 10 juta, ya, kalau hanya 3 bulan bekerja ya 3/12. Ya seperti itu. Intinya adalah meskipun 1 bulan ya hanya bekerja, itu pun berhak atas uang kompensasi. Ya, oke. Angka 2, hubungan PKWT bisa putus. Nah, ini serius ini. Yang tadi juga serius, ini lebih serius lagi ya. Oke. Hubungan PKWT bisa putus sebelum berakhirnya masa yang diperjanjikan. Masing-masing pihak dapat memutus PKWT lebih awal daripada masa yang diperjanjikan. Jadi baik pengusaha dan pekerja bisa memutus di tengah jalan. Istilahnya mudahnya begitu. Nah, berarti pengusaha juga bisa memutus di tengah jalan. Pekerja juga bisa memutus di tengah jalan. Kalau pekerja yang memutus di tengah jalan, artinya tidak sampai berakhirnya kontrak, itu jelas itu karena uh, resign. Ya, tapi bisa juga mungkin barangkali terjadi suatu kecelakaan, kemudian si pekerja lalu cacat sama sekali tidak bisa bekerja, atau mungkin
eh, Tuhan menakdirkan si pekerja itu meninggal masih muda. Nah, PKWT pekerjaannya begitu kan. Nah, karena dia putus sebelum kontrak berakhir karena meninggal dunia, ya itu juga mendapatkan uang kompensasi dengan karena statusnya adalah PKWT. Nah, kemudian kalau pengusaha, pengusaha biasanya mengakhiri PKWT di tengah jalan. Seperti tadi ya, ada beberapa kemungkinan. Yang umum mungkin bisa karena ketika dinilai pekerja itu jauh di bawah apa yang diharapkan oleh pengusaha kualitasnya ternyata ya. Nah, kalau dilanjutkan akan menjadi juga negatif atau mungkin barangkali si pekerja yang statusnya PKWT ini melakukan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan dalam PP atau PKB. Apakah melakukan perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran berat atau dan sebagainya sehingga pengusaha memutuskan untuk menghentikan kontrak atau masa eh, PKWT itu di tengah jalan. Nah, oke, baik ya. Seperti tadi di atas sudah saya sampaikan bahwa apapun alasannya PHK, apabila PKWT itu diputus di tengah jalan, maka eh, siapa yang bertanggung jawab? Kemungkinannya hanya ada dua kemungkinan, pengusaha atau si pekerja. Baik, saya kira cukup jelas. Nah, di sini coba dilihat sebelah kanan. Hubungan di bawah judul itu ya. Hubungan PKWT sebelah kanan ya. Hubungan PKWT putus sebelum berakhirnya masa yang diperjanjikan. Pekerja berhak atas uang kompensasi. Nah, dalam hal ini secara praktek ya, secara praktek apabila yang mengakhiri lebih dulu eh, memutus di tengah jalan itu adalah pekerja, bisa dikatakan sulit untuk pekerja menghindar dari pembayaran eh, penalti. Nah, itu ya. Karena ya memang apa itu satu perbuatan yang memutus kontrak di tengah jalan dan seharusnya dilanjutkan kan. Oke. Nah, tetapi kalau yang memutus di tengah jalan itu adalah pengusaha, itu besar kemungkinan si pengusaha selamat. Selamat dalam arti kata tidak harus membayar eh, penalti atau ganti rugi. Ya, apalagi kalau memang, nah ini tapi ada syaratnya juga. Syaratnya adalah paling tidak di dalam kontrak dinyatakan bahwa kontrak bisa diakhiri kapan saja, tidak tepat pada eh, masa yang dijanjikan apabila si pekerja misalnya dinilai A, B, C, D, apa-apa dan sebagainya. Kalau itu terpenuhi, ya, atau dilanggar dan sebagainya, maka di situ pengusaha bebas untuk membayar penalti karena ada alasannya. Atau juga bisa juga karena ditulis di situ, meskipun tidak ditulis ya, tetapi peraturan perusahaan menulis. Peraturan perusahaan atau mereka bekerja ini menulis bahwa bagi pekerja yang kinerjanya buruk atau lebih rendah dari yang diharapkan oleh perusahaan, maka perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja. Itu juga bisa dipakai sebagai pedoman, meskipun di kontrak tidak ditulis. Nah, itu. Jadi, kesimpulannya adalah kalau penyebab yang digunakan oleh pengusaha itu apa katakanlah kemudian si pekerja itu di PHK di tengah jalan, besar kemungkinan pengusaha akan selamat bisa terhindar dari pembayaran penalti, tapi kalau yang melakukan pemutusan hubungan kerja sebelum yang diperjanjikan adalah bekerja, hampir pasti si pekerja akan harus membayar uang eh, penalti. Nah, dalam hal ini uang kompensasi diperhitungkan dengan uang penalti. Jadi misalnya dalam hal ini pekerja itu mengundurkan diri, ya putus di tengah jalan karena sudah dapat panggilan di tempat lain yang lebih bagus, resign gitu ya. Nah, ini akan diperhitungkan uang kompensasinya berapa dan kemudian penaltinya berapa. Rumusnya penalti sederhana saja, harus dibayar se dengan suatu perkalian sisa masa kerja berapa bulan yang belum dijalani dikalikan upah 1 bulan. Jadi kalau misalnya gajinya 10 juta dan masih ada 6 bulan belum dijalani, berarti lebih awal 6 bulan karena kontraknya 1 tahun, maka si pekerja harus membayar 6 kali 10, 60 juta penaltinya. Ya, penaltinya seperti itu ya. Oke, itu kemudian di apa?
dikompensasikan atau dihitung dengan bagaimana berapa dia harus membayar dan sebagainya. Baik, ini adalah pada halaman ini yang menyatakan bahwa apabila PKWT putus di tengah jalan, tidak sampai pada saat yang diperjanjikan di dalam PKWT sendiri. Oke, baik ya, saya kira cukup jelas. Oke, ya. Kemudian ya, di sini adalah di sebelah kanan judulnya adalah hubungan kerja PKWT berlanjut dengan PKWTT. Nah, bisa juga terjadi. Nah, bagaimana pembayaran terkait PHK untuk pekerja? Ya, sedang berjalan PKWT diputus untuk kemudian menjadi PKWTT, bisa-bisa saja, gitu kan? Nah, kita lihat yang di sebelah kiri, angka satu. Pekerja mendapatkan uang kompensasi sesuai dengan lamanya atau jumlah bulan hubungan kerja yang telah berjalan. Jadi misalnya kontraknya adalah 1 tahun, kemudian baru 5 bulan. Kemudian perusahaan melihat, wah ini perlu diambil, ini bagus nih. Ini bagus, seperti yang kita harapkan ini, kualitas seperti ini. Nah, berarti baru 5 bulan, ya. Berarti baru 5 bulan. Kemudian pada bulan ke-6 dia sudah menjadi PKWTT. Maka si pekerja itu akan mendapatkan uang kompensasi 5 bulan. 5/12 kali upahnya, upah per bulan ya. Oke. Nah, angka 2. Ketika nantinya pekerja dapat bekerja sampai usia pensiun, karena dia pindah menjadi status PKWTT, pekerja akan berhak mendapatkan uang pembayaran uang pensiun atau UP dan uang penghargaan dan uang penghargaan masa kerja atau UPMK. Ini ada rumusnya ya di pasal 40 PP 35 2021 di sana ya. Oke. Nah, ada di sini eh, apa prosedurnya seperti itu. Nah, angka 3, penghitungan UP dan UPMK dihitung dari sejak masa kerja ketika hubungan kerja berstatus PKWT. Nah, timbul pertanyaan memang sejak kapan untuk menghitung UP dan UPMK itu. Nah, silakan lihat di sebelah kanan di bawah dasar hukum. Tertulis dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada pasal 50. Pasal 50 berbunyi, hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Nah, ini sangat luas. Jadi pokoknya asal ada hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja atau buruh itu tidak pandang PKWT atau PKWTT itu adalah terpenuhi. Nah, dengan berdasarkan pada pasal ini maka menjadi sangat jelas bahwa masa kerja masa kerja yang tadi mulai PKWT dan PKWTT itu dihitung dari awal kerja ketika dia menjadi PKWT. Seperti itu. Oke ya, seperti itu. Sederhana ya. Nah, selanjutnya, oke, sebelah kanan judulnya hubungan kerja PKWT berlanjut dengan PKWTT pembayaran terkait PHK untuk bekerja. Lah ini sekarang saya sodorkan permasalahannya sekarang ya. Oke, oke ya, oke. Satu, pekerja PKWT yang sudah putus hubungan kerja sesuai masa yang diperjanjikan dalam PKWT berlanjut bekerja di perusahaan yang sama namun menjadi pekerja PKWTT. Ya, PKWT yang sudah diputus hubungannya sesuai masa yang diperjanjikan dalam PKWT berlanjut bekerja di perusahaan yang sama namun menjadi pekerja PKWTT. Ketika putus hubungan kerja PKWT, pekerja sudah menerima uang kompensasi. Ya dong. Katakanlah ketika 5 bulan, bulan ke-6 sudah menjadi PKWTT, ya 5 bulan dibayar. Uang kompensasinya 5/12 kali pas bulan. Ketika pekerja mencapai usia pensiun, angka 3 ya, UP dan UPMK, UP dan UPM, UP dan UPMK, masa kerjanya dihitung sejak pekerja menjadi pekerja PKWTT. Seperti tadi sudah disampaikan sebelum ini ya. Oke. Angka 4, bila pekerja PKWT lalu dilanjutkan menjadi pekerja PKWTT tanpa jeda, jadi langsung nyambung aja ya, PKWT terus PKWTT begitu. UP dan UPMK pada saat bekerja mencapai usia pensiun, masa kerja dihitung sejak mulai bekerja sebagai PKWT. Eh, Masa kerja dihitung sejak mulai bekerja sebagai PKWT berarti dari awal sekali. Ya, awal sekali. Nah, ini timbul pertanyaan. Bagaimana dengan uang kompensasi yang telah dibayarkan dulu? Ya kan? Kan tadi sudah dibayarkan 5 bulan. Ya, tentang uang kompensasi dalam kasus seperti yang tadi di saya utarakan, ya, perusahaan bebas punya kewenangan untuk membuat keputusan UP dan UPMK akan dikurangi atau tidak dikurangi sebesar uang kompensasi yang pernah dibayarkan ketika PKWT putus. Nah, ini tidak ada ketentuannya, gitu kan. Nah,
Jadi bisa saja eh, ketika dihitung ya betul-betul lurus-lurus dari awal. Berarti uang kompensasinya ya dinikmati nikmati saja oleh pekerja. Tapi perusahaan barangkali ini sangat apa sangat ketat. Maka loh faktanya kamu kan UP dan UPMK kamu kan dihitung dari awal, ya kan? Kan begitu kan. Nah, tentunya itu adalah suatu format sebenarnya format yang lazim digunakan oleh seorang PKWTT. Nah, tapi kamu sudah menikmati eh, udah menikmati uang kompensasi, ya kan? Sudah menikmati uang kompensasi selama 5 bulan, ya kan? 5/12, ya, 5/12 kali 10 juta, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, apakah begitu? Apakah uang segitu itu akan ditagihkan, dipotong dari UP apa eh, dari eh, dari UP dan UPMK? Wah, kok kelihatannya keterlaluan lah. Apa sih artinya uang segitu bagi perusahaan? Baik, jadi sangat dianjurkan bahwa uang itu biarkan saja dan tetap dibayar penuh uang UP dan UPMK-nya tanpa harus dikurangi dengan uang kompensasi tadi. Oke. Ya, baiklah. Dan ini yang bagian terakhir ya, bagian terakhir. Oke. Tampil pada screen, pada judul dasar warna kuning di situ, hubungan kerja PKWT selesai. Selang beberapa hari, garis miring bulan, garis miring tahun, diadakan lagi hubungan kerja PKWTT. Jadi ada jeda ya, tidak langsung menyambung dari PKWT langsung menyambung PKWTT. Tapi PKWT ada jeda, nah kemudian mulai lagi dengan PKWTT. Nah, sebelah kiri ya, angka 1. Hubungan kerja PKWT seorang pekerja dilaksanakan sampai selesai, tuntas sampai selesai. Uang kompensasi pun sudah dibayarkan sebagaimana mestinya. Oke ya, oke. Angka 2. Kemudian selang beberapa waktu, bisa hari, bisa bulan, bisa tahun, kemudian perusahaan memerlukan pekerja yang sama untuk bekerja kembali dengan status PKWTT. PKWTT ya. Jadi pekerja itu juga karena dia bagus barangkali ya kualitasnya ya. Oke. Kemudian, nah, angka 3. Ketika nanti pekerja tersebut mencapai usia pensiun, karena dia sudah masuk dalam PKWTT, gitu kan, pekerja akan menerima UP dan UPMK dengan masa kerja mulai ketika dipekerjakan sebagai PKWTT. Nah, ini satu pola yang beda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya adalah PKWT langsung menyambung PKWTT, tapi kalau yang ini PKWT kemudian break atau jeda begitu ya. Nah, mulai lagi dengan PKWTT. Jadi mulai yang baru begitu ya. Jadi pada apa bagian yang baru ketika dia mencapai usia pensiun misalnya haknya adalah UP dan UPMK yang dihitung dengan masa kerja mulai dari statusnya sebagai PKWTT. Oke ya, cukup jelas. Tuntas sudahlah semuanya ya. Oke ya ya. Nah, sampailah kita pada ujung daripada video ini. Sampai di sini, semoga bermanfaat. Seperti biasa, saya menganjurkan silakan bagikan eh, ilmu pengetahuan yang ada di sini kepada teman-teman atau siapapun. Kalau Anda sebagai orang kantoran, mungkin berikan pada atasan Anda barangkali, atau teman Anda yang satu level, atau mungkin bagikan pada staf atau anak buah Anda untuk ditambah pengetahuan juga. Baik, sampai di sini. Sampai ketemu lagi di video yang akan datang, yang tidak kalah serunya. Dan seperti biasa, salam sehat dan sukses selalu. Ya.